Saudara, ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta menyisakan segudang tanya. Terduga pelaku yang merupakan seorang siswa dan kini berstatus anak berkonflik dengan hukum disebut oleh polisi tidak terafiliasi dengan jaringan teroris tertentu. Namun ironis, 7 bom rakitan yang menjadi bukti sahih ganasnya ledakan yang mengakibatkan 96 orang terluka. Lalu apa sesungguhnya motif sang anak meledakan bom di dalam sekolah? Benarkah ada latar belakang perundungan atau justru ini adalah bukti nyata ancaman paparan radikalisme di dunia maya? Inilah episode ke-49 Dipo Investigasi. Saya Dipo Bagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari SMA Negeri 72 Jakarta. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta 1 minggu usai insiden ledakan. Kalau boleh saya izin untuk lihat ke dalam? Tidak bisa, Pak. Saudara, bisa Anda lihat itu sepertinya adalah kubah masjid ya, yang memang kondisinya tidak utuh. Apakah ini kemudian dipengaruhi oleh faktor ledakan yang terjadi kala itu? Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam apakah sudah diperbaiki, saudara. Terduga pelaku yang saat ini berstatus anak berkonflik dengan hukum melakukan peledakan karena ditemukan mengalami perundungan. Menurut saya sepertinya tidak seperti itu. Tapi saya tetap menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Astagfirullahaladzim. Ini kandungnya nih. Pinggir. Mungkin jaraknya itu cuma 40 cm dari bom ledakan. Ngeliat anak saya kondisinya, saya aja tidak mengenalin itu muka anak saya tuh. Ini beberapa tulisan upaya anak bapak berkomunikasi secara langsung. Tolong mah ya diusut kenapa Apis bisa begini. Kepada anak-anakku sayang, anak-anakku tercinta, kamu yang masih sakit, nak, sabar ya. Dan mudah-mudahan cepat sembuh ya, nak ya. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan. Artinya konten yang berunsur kekerasan ataupun negatif lebih banyak. Jauh lebih banyak. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Karena begitu kita nyari konten terhadap misalnya kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah konten-konten kekerasan. Yang sudah pasti ini adalah akumulasi dari kebutuhan-kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Jadi ketika anak ini tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan di lingkungan terdekatnya, dia akan mencari di luar sana. Saudara, saya tiba di kawasan Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Prihatin, Kelapa Gading Barat, ataupun tepatnya di Kompleks TNI Angkatan Laut, yang menjadi lokasi dari SMA Negeri 72 Jakarta berada. Bisa dilihat di pelang ini, saudara, 50 meter ke dalam adalah SMA Negeri 72 Jakarta yang kita tahu pada tanggal 7 November 2025 terjadi insiden ledakan yang sedikitnya membuat 96 orang terluka. Dan sebelumnya juga polisi sudah melakukan sejumlah proses untuk kemudian mendalami apa yang sesungguhnya terjadi. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta 1 minggu usai insiden ledakan pada tanggal 7 November 2025 terjadi. Sebelumnya juga polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah digital video recorder yang merekam dengan jelas situasi sebelum dan juga saat ledakan kala itu terjadi. Pada pukul 06.28 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku yang kini berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH dibonceng ayahnya memasuki SMA N 72 Jakarta menggunakan seragam, menggendong tas merah, dan menenteng tas biru. ABH sempat berpapasan dan bertegur sapa dengan wanita yang diduga seorang guru.
Lalu pada pukul 11:44, ABH terlihat memasuki pintu masjid bagian depan, lalu aktivitasnya tidak tertangkap lagi oleh kamera CCTV. Pada pukul 12:05, ABH sudah melepas seragamnya, mengenakan celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan. Tak lama berselang terlihat cahaya merah keluar dari masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap putih. ABH tampak berlari menjauhi masjid. Pukul 12:20 dari pantauan CCTV, para siswa lari berhamburan meninggalkan masjid. ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Saya akan mencoba lebih jauh apakah saya bisa masuk atau tidak, karena informasinya sampai dengan saat ini proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring, saudara. Izin Pak, Dipo Pak dari Kompas TV Pak. Ya. Kalau boleh saya izin untuk lihat ke dalam? Tidak bisa Pak. Oh tidak bisa? Sementara belum ada perintah untuk masuk ke dalam dari media Pak ya. Kalau lihat dari jauh boleh Pak? Boleh ya, saya izin lihat ya Pak ya. Saya akan tunjukkan saudara ini kondisi di dalam SMA Negeri ya, 72 Jakarta. Memang tidak ada aktivitas resmi dalam arti bahwa kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring. Mobil sahabat perempuan anak bisa dilihat dari jauh. Mungkin kamera bisa menunjukkan itu mobil, salah satu mobil yang digunakan untuk proses konseling mungkin ya. Saudara, saya masih berada di depan persis dari SMA Negeri 72 Jakarta dan saya berkesempatan untuk bertemu dan berbincang secara langsung dengan Kepala Sekolah SMA yang 72 Jakarta dengan Bu Teti. Bu Teti, terima kasih untuk waktunya Bu. Sebelumnya tentu kami mengucapkan turut prihatin Bu atas musibah yang kemudian menghampiri SMA Negeri 72 Jakarta. Saya ingin konfirmasi Bu, untuk saat ini kegiatan belajar mengajar apakah sudah dilakukan seperti biasa atau bagaimana? Pembelajaran seluruhnya masih dalam bentuk PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang mana 2 hari pertama itu anak-anak masih didampingi psikolog untuk memperoleh semacam trauma healing. Trauma healing? Ya. Apakah ada rencana mungkin dalam waktu dekat akan kembali melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka, Bu? Ya, kami tentu lebih menginginkan belajar secara tatap muka karena itu menurut orang tua, apalagi yang tadi datang tuh komite sekolah, mereka menginginkan agar anak-anaknya cepat belajar dan mungkin itu bisa membuat mereka cepat melupakan kejadian apapun. Oke, tentu yang kita dukung, support bersama adalah satu, pemulihan dari para korban, kedua adalah pemulihan psikis dari para siswa kita yang kemudian bersekolah di sini. Saya ingin tanyakan Bu, untuk trauma healing sendiri, metode seperti apa? Saya mendapat informasi bahwa, mohon maaf, masjid yang kemudian saat itu jadi lokasi ledakan juga dipugar, betul demikian Bu? Iya, memang sudah ada langsung pemugaran yang dilakukan oleh tim dari kepolisian yang mungkin mereka melihat langsung kondisinya saat itu. Dan yang pertama itu memang psikolog itu melihat orang pertama yang paling memang harus juga memperoleh trauma healing adalah kami, karena kami itu yang akan membimbing anak-anak. Kalau kaminya dalam keadaan lemah, ya masih trauma juga agak sulit. Tentu para siswa tidak akan bisa belajar ketika gurunya memang tidak dalam kondisi baik. Saat ini kondisi para guru mayoritas seperti apa? Nah ini masih sedang dalam healing ya. Mereka memang perlu didampingi sebentar gitu ya. Kita kaget, nggak nyangka, terus akhirnya mereka juga turut membantu menggendong dan menuntun para korban dan melihat langsung itu. Karena mau tidak mau ketika situasi terjadi, para guru yang menjadi garda terdepan menyelamatkan siswa. Betul. Mungkin, mohon maaf Bu, tanpa bermaksud untuk kemudian mengingatkan kembali memori itu. Saat itu Ibu juga ada di dalam? Iya, saya ada di sekolah karena sambil menunggu bapak-bapaknya sedang sholat Jumat. Nah, saya melakukan penilaian
kepada guru-guru yang perempuan. Jadi karena ada penilaian, karena kita mau akhir tahun ya gitu. Untuk kelas 3 saat itu memang masuk Bu atau Iya, masa apa? nggak ada diliburkan. Setelah terakhir itu kan TKA. Hari Kamis, Rabu Kamis itu TKA. Nah, tapi mungkin ada yang memilih meliburkan dirinya dengan memang mereka konfirmasi orang tuanya, anaknya izin gitu ya. Izin ya Bu ya? Iya. Tapi secara umum informasi dari polisi bahwa situasi di SMA 72 ini sudah aman Bu? Situasinya menurut hasil pemeriksaan dari tim Gegana dan dari Puslapor sendiri menyampaikan bahwa sudah bersih, ya. Sudah aman dari, mohon maaf, potensi adanya ledakan kembali. Iya. Saya izin konfirmasi Bu, bahwa tadi saya sempat mencoba untuk izin masuk, tapi memang tidak diizinkan oleh pihak TNI Angkatan Laut. Mungkin ada alasan khusus? Iya, tentu Angkatan Laut menjaga ya jangan sampai ada pihak lain yang masuk ke sini, di mana kita harus menciptakan suasana dalam sekolah itu bersih, juga situasinya terasa kondusif ya, tidak ada seperti sesuatu yang menakutkan, hanya yang peristiwa itu aja. Makanya saya kaget sekali 3,5 tahun memimpin, baru ini kejadian. Mohon maaf Bu, saya harus tanyakan karena ini menjadi diskusi liar di publik. Apakah betul bahwa terduga pelaku yang saat ini status anak berkonflik dengan hukum melakukan peledakan karena ditemukan mengalami perundungan? Kalau menurut saya sepertinya tidak seperti itu. Ya seperti. Tapi saya tetap menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Jadi saya nggak mau gegabah ya untuk menyampaikan tidak. Tetapi selama ini bahkan yang terakhir itu TKA, kita dipuji ini sekolah di Angkatan Laut, anak-anaknya sopan, anak-anaknya ramah gitu ya. Jadi dari situ saja kita melihat bagaimana sih karakter anak-anak di sini. Karena tentu kita dukung bahwa kegiatan belajar mengajar ini kembali tatap muka. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada para siswa ataupun orang tua? Ya, kepada anak-anakku sayang, anak-anakku tercinta, kamu yang masih sakit dan terbaring, nak, sabar ya. Saya percaya dengan kamu sedang sholat itu bukan hal yang main-main ya. Itu kamu menunjukkan ketaatan kamu sama Tuhan. Anak yang soleh ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya nak ya. Untuk anak-anakku juga yang saat ini mungkin kamu sedang dalam perasaan yang berat ya. Mudah-mudahan cepat terhibur. Kita sama-sama saling menghibur ya. Mudah-mudahan kami juga cepat melupakan apa yang pernah terjadi. Kita doakan semua yang terbaik untuk siswa, murid, orang tua, dan juga tentu para guru agar bisa kembali bersekolah seperti biasa. Bu Teti Helena, terima kasih untuk waktunya Bu. Hasil penyelidikan kasus ledakan bom di SMA N72 Jakarta, polisi menyebut total ada 7 bom rakitan. 2 bom meledak di dalam masjid sekolah dengan temuan 2 kawah ledak, 4 bom berada di kawasan bank sampah, 2 diantaranya sudah meledak, dan 2 lainnya ditemukan dalam kondisi masih aktif. 1 bom lainnya berada di area taman baca, dikemas dalam kaleng minuman, dan ditemukan bersama sebuah remote control. Akibat peristiwa ini 96 orang menjadi korban, mayoritas mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran. Setelah saya mendapatkan informasi bahwa sumber ledakan utama yang kemudian terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta berada di masjid yang kemudian berada di SMA Negeri 72 Jakarta. Saya akan coba melihat dan juga mencari tahu karena informasinya masjid yang kemudian ada di sekolah ini berada di bagian belakang. Tapi memang sayang saya tidak bisa masuk ke dalam karena dijaga ketat oleh personil TNI Angkatan Laut. Tapi saya akan mencoba melihat secara lebih dekat melalui belakang apakah saya bisa memvisualisasikan kondisi terkini dari sumber ledakan yang kemudian terjadi di sini. Bisa dilihat ya, karena memang ini kompleks TNI Angkatan Laut, memang sekolah SMA Negeri 72 ini berada di lingkungan perumahan warga. Dan ini adalah bagian samping ya. Bagian samping dari SMA Negeri 72 Jakarta yang tentu tidak bisa kami lihat lebih jauh karena temboknya cukup tinggi. Tapi saya akan coba melihat ke belakang apakah bisa sedikit saja melihat situasi yang ada di dalam SMA 72 Jakarta. Masjid di SMA Negeri 72 Jakarta berada di bagian belakang dan ini di sebelahnya juga ada sekolah ya. Cukup banyak sekolah memang di area ini. Saudara bisa Anda lihat itu sepertinya adalah kubah masjid ya.
ya memang kondisinya tidak utuh atau tidak dalam kondisi yang baik. Apakah ini kemudian dipengaruhi oleh faktor ledakan yang terjadi kala itu? Tentu ini kami harus konfirmasi lagi, tapi saya akan coba masuk lebih ke dalam. Susah lagi. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah salah satu sudut di belakang SMA Negeri 72 Jakarta yang kami peroleh informasinya adalah ini bagian kantin dan sangat berhadapan lurus dengan bank sampah yang diduga menjadi lokasi ketika anak berkonflik dengan hukum memencet tombol untuk kemudian meledakkan bom rakitan yang ada di masjid dan melahirkan 2 kali ledakan. Saya akan coba lebih mendekat saudara, karena informasinya untuk daerah Taman Baca bisa ditunjukkan. Mungkin sedikit terlihat bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini adalah Taman Baca yang juga menjadi salah satu lokus ataupun lokasi satu bom rakitan ditemukan aktif tapi memang tidak meledak, dan ditemukan satu remote yang diduga menjadi sumber pemicu ledakan yang kemudian terjadi di masjid. Dan sebelah sini adalah bagian masjid, dan ini adalah bagian dalam masjid ya. Saya akan coba lihat lebih ke dalam apakah sudah diperbaiki saudara. Situasinya memang sudah bersih ya. Informasi juga memang sudah dilakukan pemugaran dan kondisinya sudah rapi, cat-cat juga sudah diperbaiki, termasuk juga karpet yang kemudian digunakan ini sudah dalam kondisi yang baik. Ya lagi, saya aja tidak mengenalin itu muka anak saya tuh, emang saya tidak mengenalin pada saat itu. Baru ada di Tangsel, ya, itu harus kita atasi ya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah, nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kita hormati proses hukum karena sesuai amanat undang-undang Mas, di pasal 59A bahwa proses anak itu harus cepat. Terus yang kedua harus ada pendampingan psikologis. Yang ketiga harus ada bantuan sosial. Dan yang keempat perlindungan hukum. Ya udah kita laksanakan itu. Maka kalau ada bullying, ayo segera diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan di sekolah, diselesaikan di sekolah. Kalau tidak bisa, ya di cara yang lain. Saya akan coba mencari sejumlah pihak yang bisa dimintai keterangannya di sekitar area SMA Negeri 72 Jakarta. Saya akan coba ke seberang saudara, karena di seberang ini adalah tempat ibadah. Saya akan coba masuk ke dalam, apakah mungkin saja ada saksi mata yang kemudian melihat peristiwa ledakan pada 7 November 2025. Permisi Pak. Ya. Dipo Kompas TV Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Tarigan. Pak Tarigan. Pak Tarigan, izin boleh minta waktu sebentar ya Pak ya? Pak, kalau dilihat dari lokasinya ini Pak, Bapak ini kan bertugas di tempat ibadah ini atau seperti apa? Iya, saya di jemaat di sini. Artinya, apakah Bapak juga melihat peristiwa ledakan Pak? Saya tidak melihat tapi mendengar. Mendengar? Saya pas di sini. Oke, karena memang lokasinya bisa ditunjukkan ya, hanya beberapa meter ya Pak ya dengan SMA 72 Jakarta. Bisa digambarkan Pak saat itu situasinya seperti apa? Sedang minum kopi di sini. Nah, tiba-tiba jam 12 lebih lah terdengar ledakan. Terdengar ledakan. Ledakan cukup keras. Kami hening sejenak kan. Paling dari militer mungkin ya, atau apa baca ya. Nah, setelah hening itu tiba-tiba keluar dari
dalam itu. Murid-murid keluar semua? Keluar, teriak-teriak. Oke. Tolong buka gerbang, saya bilang evakuasi dulu murid-murid supaya keluar. Artinya Pak Tarigan membantu proses evakuasi? Ya. Oke, setelah itu? Setelah itu saya lihat sudah ada yang ditandu itu, udah mukanya ini. Baru saya mencari ponakan saya 2 orang, kelas 3 dan kelas 1 ini. Ada ponakan Pak Tarigan 2 orang yang bersekolah di SMA 72? Ya. Akhirnya kami keluar lagi sampai mencari itu, sambil membantu korban-korban. Hari itu memang situasi belajar mengajarnya biasa atau mungkin kelas 3 libur atau seperti apa? Menurut ponakan saya memang kelas 3 itu tidak ada kegiatan. Kelas 3 tidak ada kegiatan? Ya, karena habis ujian atau apa, nah, dia boleh masuk boleh enggak gitu. Mohon maaf, anak yang kemudian berkonflik dengan hukum ini kan kelas 3. Ya. Apakah keponakan Bapak juga mengenal anak ini? Dia bilang ya cuma kenal-kenal gitu aja. Sekelas mungkin Pak atau? Saya tidak tahu sekelas pastinya ya. Okay. Yang penting dia tahu, dia kenal. Oke. Ada informasi Pak mungkin anak yang kemudian berkonflik dengan hukum ini pribadinya seperti apa? Pak Tarigan tahu mungkin diceritakan dengan oleh keponakan? Dia bilang anaknya pendiam. Kalau kumpul begitu seolah-olah ngomongin dia gitu loh. Okay. Kalau kumpul seolah membicarakan soal anak ini. Gitu. Itu yang saya tahu dari. Mohon maaf, karena ini kan kita masih belum mengetahui motif dari peledakan ini. Kalau ada yang mengatakan ada potensi perundungan terhadap, mohon maaf, anak yang berkonflik dengan hukum, artinya ada kaitannya dengan yang tadi, berkumpul untuk membicarakan anak itu. Nah, yang saya dapat info begitu saja. Kalau berkumpul seolah-olah membicarakan dia begitu. Itu yang saya petik dari kata-kata ponakan saya. Saudara, saya sudah berada persis di depan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan salah satu orang tua korban yang mengalami luka, bisa dikatakan terparah terkait dengan ledakan yang kemudian terjadi di SMAN 72 Jakarta dengan Pak Andri. Pak Andri, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya. Pak Andri, sebelumnya tentu kami semua mengucapkan turut prihatin Pak dengan apa yang kemudian terjadi dengan anak Bapak menjadi salah satu korban dari ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Saya ingin tahu dulu saat ini kondisi anak Bapak seperti apa Pak? Saya dijelaskan oleh dokter, dia bilang luka bakarnya itu udah menyampai titik grade 3. Yang dibilang grade 3 itu kata dokter, saya juga baru tahu dari dokter, yang grade 3 itu lapisan kulit yang ketiga yang mengenai lemak. Cuman luka bakarnya itu luka bakar parah. Yang terkena ledakan itu yang bagian muka yang sebelah sini. Dari sini kena semua, ini juga kena. Sebelah, oke. Ini sebelah juga kiri kena. Dan kanan kena Pak? Kena, sampai lehernya juga kena. Dan terus ini tangannya ini sampai sini luka bakar, ini juga luka bakar. Dan terakhir itu kakinya. Artinya anak Bapak saat itu berada di dalam masjid? Posisinya yang saya ketahui emang dia berada di dalam masjid. Oke. Bisa dikatakan mungkin salah satu orang terdekat dengan sumber ledakan? Iya. Kalau bisa digambarkan itu posisinya sedekat apa Pak? Mungkin jaraknya itu cuma 40 cm dari bom ledakan yang di dalam masjid. Anak Bapak dengan sumber bom rakitan itu hanya berjarak 40 cm? Oke. Dan itu yang kemudian membuat anak Bapak menjadi, mohon maaf, salah satu korban dengan kondisi luka terparah. Sejauh ini kurang lebih sudah 1 minggu ya Pak ya? Apakah anak Bapak sudah bisa berkomunikasi dengan Bapak? Kalau untuk berkomunikasi tentu belum bisa karena kan dengan lukanya yang sangat parah, ditambah lagi di mulutnya itu kan terdapat pakai selang ventilator ya seperti itu. Jadi kalau berbicara sama dia itu paling dia menulis pakai kertas. Bapak mungkin punya tulisannya Pak? Ada. Boleh saya lihat Pak? Saya akan tunjukkan saudara, ini langsung ditulis oleh anak Bapak? Ini langsung ditulis oleh anak saya sendiri. Saya izin lihat ya Pak ya? Ya. Boleh satu lagi Pak? Oke, ini beberapa tulisan untuk kemudian upaya anak Bapak berkomunikasi secara langsung dengan Bapak dan juga Ibu ya. Saya akan tunjukkan saudara salah satu tulisannya, mohon maaf, saya bacakan ya Pak ya? Iya. Ini nggak tahu kuping kanan yang bisa dengar. Karena kata dokter gendangnya pecah.
Saya konfirmasi Pak, di sini tulisannya tolong mah ya diusut. Artinya? Apis kenapa ada di sini? Terus nggak lama dia tulis ini, jadi tulisannya nyambung di sini. Oke. Tolong mah ya diusut kenapa Apis bisa begini. Artinya dari, mohon maaf, anak Bapak sendiri ingin meminta keadilan kenapa secara tiba-tiba kondisi bisa seperti itu ya Pak ya? Iya. Dan ini yang cukup menyentuh juga pesan dari anak Bapak, jangan tinggalin Apis. Mohon maaf, apakah kenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian melakukan peledakan? Tidak kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali? Ya. Tidak kenal sama sekali. Makanya saya bilang, saya tidak setuju kalau pihak penegak hukum, kalau ini dibilang kasus bulian. Karena apa? Karena anak saya ini korban loh. Jadi kalau dianggap itu kasus bulian, berarti anak saya itu 2 kali korban jatuhnya. Yang pertama, korban udah luka cukup parah. Yang kedua, mereka diejek di kalangan masyarakat. Oh, ayo lo, mungkin lu yang bully temen jadinya lu begini. Padahal Mungkin, tidak kenal sama sekali ya? Padahal tidak kenal sama sekali. Ya, pada saat itu anak saya kan kelas 1 ya. Yang pada saat itu yang boleh masuk di sekolah itu, yang lagi masuk di sekolah itu kelas 1 sama kelas 2. Kelas 3 itu diliburkan. Mohon maaf, saat kejadian? Iya, saat kejadian. Dan anak yang berkonflik dengan hukum ini kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA. Mungkin Bapak pernah diperiksa oleh polisi Pak? Untuk dimintai keterangannya sebagai mungkin pihak yang mengetahui kejadian atau seperti apa? Ada seorang oknum ya, ada oknum yang datang, yang datang langsung menyamperin saya pada saat itu. Dia nanya, Bapak keluarganya L, bapaknya L, iya. Nanti saya minta tolong ya Pak, saya mau periksa kamar anaknya. Saya bilang sama oknumnya, Pak, anak saya lagi begini loh Pak. Ntar dulu Pak, boleh Bapak nanti ke situ. Nanti setelah ini Pak, jangan paksa saya ngeliat, saya juga udah nggak tega ngeliat anak saya kondisinya. Ya lagi, saya aja tidak mengenalin itu muka anak saya tuh. Emang saya tidak mengenalin pada saat itu. Setengah jam berlalu, oknum ini datang ke rumah ternyata. Jadi dia periksa rumah saya. Saya bilang, ya udahlah, karena emang anak saya tidak pernah macam-macam, saya tidak menganggap dia sedikit pun aksi punya kerjaan seperti itu. Akhirnya ya udahlah, terserah dia lah, masuk aja lah. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Apa yang ingin Bapak utarakan? Pengobatan dia ini mungkin saya rasa nggak cukup dalam sebulan atau 2 bulan sampai setengah tahun lah ya. Saya takutnya karena ini nanti beritanya sudah sirna, apakah anak saya masih diperhatikan oleh pemerintah apa enggak? Artinya Bapak berharap bahwa pemerintah terus mendampingi Bapak dan anak Bapak. Pak Andri, terima kasih untuk jawabannya Pak. Semoga anak Bapak segera mendapatkan perawatan terbaik di RSCM Jakarta. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Kenapa? Karena begitu kita nyari konten terhadap misalnya kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan. Anak-anak ini menjadi korban kekerasan di sekolah, tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua untuk tumbuh dan berkembang. Apakah sekolah gagal memberikan rasa aman dan nyaman sebab insiden kekerasan di dunia pendidikan terus berulang? Melonjaknya angka kasus kekerasan di lingkungan pendidikan terpotret jelas dalam laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Pada tahun 2021, tercatat 142 kasus kekerasan terjadi di lingkungan sekolah dan meningkat di tahun 2022 menjadi 194 kasus.
Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah kasus sebanyak 285 dan melonjak tajam menjadi 573 kasus pada tahun 2024. Dari seluruh laporan, 42% merupakan kekerasan seksual, sementara 31% lainnya adalah kasus perundungan. Akibat berbagai tekanan, korban perundungan kerap berubah sifat menjadi tertutup dan tak jarang mencari pelarian. Dunia maya menjadi salah satunya. Alih-alih menemukan jalan keluar, mereka justru tersesat dalam informasi yang salah dan meniru ekspresi kekerasan sebagai cara keliru untuk menyelesaikan masalah. Hal ini memperkuat narasi bahwa perundungan bukan hanya soal pelaku dan korban, melainkan ekosistem yang memicu mental anak tergerus secara perlahan. Makin dini usia anak itu menggunakan HP, makin buruk kondisi kesehatan mental mereka pada saat dewasa muda. Ini menandakan bahwa ini sudah menjadi alarm. Kita harus betul-betul restriktif. Berbagai kasus perundungan di daerah menunjukkan agresivitas yang berulang. Di Jawa Tengah, seorang siswa SMP Negeri 1 Blora menjadi korban perundungan yang direkam dan viral pada 7 November 2025. Korban dirundung oleh sejumlah siswa di kamar mandi sekolah saat jam istirahat berlangsung. Akibatnya korban trauma dan belum masuk sekolah. Orang tua pun meminta pertanggungjawaban. Pihak SMP Negeri 1 Blora mengambil langkah tegas dengan memindahkan 4 pelaku perundungan ke sekolah lain. Sementara itu, 33 siswa lain yang diduga terlibat dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian. Di Aceh Besar, seorang santri kelas 12 nekat membakar gedung asramanya pada 31 Oktober pukul 3 dini hari. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengungkap kerap mendapat hinaan yang merendahkan dirinya. Ia juga mengaku membakar bangunan asrama agar barang milik teman-temannya yang diduga melakukan perundungan ikut ludes dilalap api. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri bilang kasus kekerasan di sekolah muncul dari mekanisme belajar sosial di mana anak meniru apa yang mereka lihat, dengar, atau simak dari lingkungan maupun dunia digital. Faktor internal seperti kesedihan, kemarahan, dan penderitaan yang menumpuk juga kerap menjadi pemicu utama yang kemudian meledak dalam bentuk kekerasan setara dengan beban emosi yang mereka pendam. Korban perundungan tidak hanya mengalami viktimisasi tunggal, tapi dia mengalami viktimisasi majemuk. Anak mencoba mengadukan masalahnya ke sekolah atau ke rumah, justru pihak-pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru memberikan ujangan-ujangan yang semakin memojokkan anak. Anak akhirnya tersadar dan menarik kesimpulan bahwa saya memang hidup sendirian. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan dan saya pula yang harus menyelesaikannya. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan bukan sekedar anak yang menjadi pelaku atau berkonflik dengan hukum. Lalu bagaimana negara menuntut pertanggungjawaban pidana seorang anak, namun di saat bersamaan ia juga menjadi korban dari rentetan kekerasan. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam, gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan-perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan. Saudara, dari hasil penyelidikan polisi baik terhadap ponsel maupun laptop dari anak yang kemudian berkonflik dengan hukum, ditemukan dugaan bahwa memang terduga pelaku peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta memiliki ketertarikan terkait dengan konten kekerasan. Dan seperti apa, apakah sebegitu mudahnya anak-anak kita mengakses konten kekerasan di dunia maya? Saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek, Pak Pratama Bersada. Pak Pratama, terima kasih untuk waktunya, Pak. Siap, Mas Dewo. Pak, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya seberapa banyak, Pak, konten-konten bermuatan kekerasan yang kemudian tersebar di dunia maya? Gini, jadi kalau kita ngelihat ya, struktur internet itu sebenarnya itu 5% saja yang biasa kita selami sehari-hari ini, namanya 5%. surface web ya. Tetapi 95% sisanya itu ada di dark web dan deep web.
Yang itu di dalamnya isinya tuh macam-macam. Yang bagus juga ada, tapi yang jelek, yang jahat juga banyak gitu. Karena susah untuk dideteksi, susah untuk diprofiling, susah untuk dikejar begitu. Sehingga dark web inilah yang menjadi tempat favorit para penjahat di seluruh dunia gitu untuk melakukan aktivitasnya. Oke, bahwa kalau artinya bisa disederhanakan Pak, karena tadi sudah disebut persentasenya 5% yang kita biasa lihat sehari-hari, 95% itu masuk ke dalam dark web ataupun deep web. Ya. Artinya konten, mohon maaf, yang berunsur kekerasan ataupun negatif lebih banyak. Jauh lebih banyak yang ada di dark web dan deep web ini gitu, ya kan? Semudah apa sebenarnya untuk anak-anak kita atau mungkin masyarakat mengakses dark web tersebut? Sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Nggak terlalu susah. Karena juga ini adalah dunia yang terbuka untuk semua orang. Termasuk anak-anak, Pak? Termasuk anak-anak gitu. Selama dia tahu caranya, dia bisa masuk ke dark web ini gitu. Bisa Pak Pratama mungkin tunjukkan? Oh ya bisa. Tapi pertama kita disclaimer dulu ya Pak ya, bahwa kita tidak mencontohkan, tapi kita ingin membuktikan bahwa betul banyak konten-konten negatif ataupun kita nggak ngajarin ya gitu. Betul. Cuma menunjukkan ya. Jadi kita pakai browser khusus. Tapi ini bisa download bisa secara umum. Bisa di-download. Kemudian juga kita juga bisa menemukan hal seperti ini nih. Tapi gini Pak Pratama, apakah ketika seseorang ataupun anak-anak mengakses website ini, apakah tidak ada mungkin prosedur verifikasi umur dan lain sebagainya? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Aparat keamanan kita, aparat intelijen kita harus memiliki kemampuan teknologi untuk bisa melakukan monitoring terhadap lingkungan dark web ini. Meskipun polisi sebelumnya juga sudah menyebutkan anak yang kemudian berkonflik dengan hukum ini tidak terafiliasi dengan jaringan terorisme tertentu. Gini, tapi ketika dia melakukan akses terhadap konten-konten yang isinya radikal, dia sudah terpapar oleh paham radikalisme ini. Sudah terpapar oleh paham. Menurut saya sudah terpapar. Kalau nggak terpapar, sekarang kita pakai logika berpikir normal aja lah gitu. Ya masa iya, dia sampai nekat gitu, bikin bom, belajar bikin bom. Nah, itulah yang menyebabkan sebenarnya harus dicari. Anak ini sebenarnya dia afiliasinya kemana nih? Dia komunitasnya siapa saja? Nah, oleh karena itu memang kita berharap ini Polri ini ketika dia pegang laptopnya si pelaku, pegang handphonenya si pelaku, melakukan analisis digital forensik, nanti akan bisa tahu dia mengakses kemana saja, siapa teman-teman yang diajak berkomunikasi, dia beli bahannya di mana, yang ngajarin dia siapa gitu, ya kan, yang jadi tutornya itu siapa gitu, kan pasti dia belajar gitu, ya kan. Pertanyaan saya, apakah kemudian karena konteksnya ini anak, ketika seorang anak membuka dark web, itu juga bisa berkomunikasi mungkin Pak Pratama dengan orang lain? Ya bisa, gini, kita ini bisa ngaku siapa aja. Mau umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, kita mengaku dari mana, negara mana, kita kan bisa semuanya. Nah, oleh karena itu aparat penegak hukum juga harus ngerti untuk bikin profile juga gitu, ya kan. Dia bikin fake profile, yang penting bikin history dan macam-macam, memang nggak bisa instan gitu. Sehingga dia masuk ke forum-forum, bisa masuk ke forum-forum dark web itu yang ngomongin masalah radikalisme, narkoba dan lain-lain begitu, sehingga bisa melakukan monitoring. Aktor-aktor terorisme, aktor-aktor radikalisme saat ini, mereka udah nggak kayak dulu lagi. Mereka tahu bahwa anak-anak muda ini labil dan mereka sangat hobi sekali main internet. Mereka masuk dari situ. Mereka masuk ikut-ikutan main game online, ngobrol. Kan di game online ada fasilitas untuk kita chat. Betul. Iya kan? Nah, dari situ ngobrol, udah sama-sama klik, kemudian diajak keluar. Oh, kita main itu Discord aja diskusinya yuk. Akhirnya pakai Discord, pakai Telegram, akhirnya masuk ke komunitasnya dia. Nah, disitulah dia akan terpapar. Tapi bagaimana dengan mungkin upaya untuk kemudian memperkuat sistem perlindungan digital kita? Sisi pendidikan anak-anak kita itu harus dipikirkan. Itu yang menurut saya harus diajarkan benar, dibikin kurikulum yang benar. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Kenapa? Karena begitu kita nyari konten terhadap misalnya kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah konten-konten kekerasan. Begitu dia melihat konten-konten tersebut, dia akan didekatkan sama orang-orang yang memang mereka senang dengan konten kekerasan. Ini jahatnya internet. Oke. Dan itu jadi ancaman nyata bagi anak-anak kita. Tentu kita harap ini jadi perhatian serius, tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh pemerintah. Terima kasih banyak Pak Pratama Hapsada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek, untuk jawabannya. Terima kasih, Mas. Yang sudah pasti ini adalah akumulasi dari kebutuhan-kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi. Jadi ketika anak ini tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan di lingkungan terdekatnya, dia akan mencari di luar sana.
Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam. Terduga pelaku saat ini mengalami perundungan. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Begitu kita nyari konten kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah. Dipo, investigasi Senin 17 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam. Terduga pelaku saat ini mengalami perundungan. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Begitu kita nyari konten kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah. Dipo, investigasi Senin 17 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam. Terduga pelaku saat ini mengalami perundungan. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Begitu kita nyari konten kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah. Dipo, investigasi Senin 17 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam. Terduga pelaku saat ini mengalami perundungan. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Begitu kita nyari konten kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah. Dipo, investigasi Senin 17 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam. Terduga pelaku saat ini mengalami perundungan. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Begitu kita nyari konten kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah. Dipo, investigasi Senin 17 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam. Terduga pelaku saat ini mengalami perundungan. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Begitu kita nyari konten kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah. Dipo, investigasi Senin 17 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam. Terduga pelaku saat ini mengalami perundungan. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Begitu kita nyari konten kekerasan, dia akan dikasih konten-konten yang sama berlimpah. Dipo, investigasi Senin 17 November pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saya akan coba melakukan investigasi, saudara, dan melihat lebih dekat kondisi dari SMA Negeri 72 Jakarta. Dan sebelah sini adalah bagian masjid. Saya akan coba lihat lebih ke dalam. Terduga pelaku saat ini mengalami perundungan. Yang jahatnya internet itu adalah algoritmanya. Begitu kita nyari konten kekerasan, dia akan dikasih konten-konten. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi pada kondisi psikologis seorang anak ketika ia berani melakukan tindakan ekstrim? Salah satunya adalah melakukan pengeboman di dalam sekolah. Saya akan langsung tanyakan kepada Vera Ita Biliana, psikolog anak dan remaja. Mbak Vera, terima kasih untuk waktunya. Kita tahu bahwa kejadian yang kemudian terjadi di SMAN 72 Jakarta ini begitu kompleks, begitu pelik, karena terduga pelaku yang kemudian saat ini berstatus anak berkonflik dengan hukum baru kelas 3, Mbak. Kelas 3 SMA di bawah 18 tahun usianya. Apa yang sesungguhnya membuat seorang anak dengan berani melakukan tindakan ekstrim? Kondisi psikologis apa yang kemudian dapat
Mbak Vera baca? Yang sudah pasti ini adalah akumulasi dari kebutuhan-kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi oleh si anak ya, dari lingkungan. Dan ada perlakuan-perlakuan yang membuat anak ini memiliki emosi-emosi negatif. Kalau kita bicara emosi negatif itu sedih, marah, kecewa gitu ya, ingin membalas rasa sakit hatinya seperti itu. Jadi ini akumulasi yang saya rasa nggak datang tiba-tiba ya gitu ya, tapi ini sudah berlangsung lama. Anak yang kemudian berkonflik dengan hukum ini merasa sendiri. Tapi ada juga pernyataan yang cukup menarik, Mbak, bahwa anak ini juga memiliki perasaan tertindas bahkan hingga dendam. Apa yang kemudian dapat terjadi dengan seorang anak yang kemudian memiliki dua perasaan itu? Ketika anak mengalami perasaan seperti itu, sebenarnya ada dua kemungkinan. Mereka jadinya menarik diri, merasa memang dirinya tidak berguna, tidak berharga, tidak ada yang suka sama dia gitu ya. Akhirnya kecenderungannya ke depresi atau kecenderungan untuk bunuh diri. Tapi ada juga anak yang memang ingin menunjukkan powernya, bahwa saya juga punya sesuatu kok, membalas rasa sakit hati ini gitu ya. Saya juga masih punya kekuatan, saya bisa melakukan sesuatu yang bisa bikin kalian jadinya terperangah lah atau apa gitu ya. Ketika ada seorang anak ataupun seorang remaja, siswa yang kemudian berani melakukan tindakan ekstrim, meledakkan bom rakitan di dalam sekolah, ini harus dipicu karena kemarahan. Iya, kalau dilihat dari tindakannya ini pasti ada rasa marah. Artinya ada potensi mungkin perundungan? Mungkin dugaannya ke sana, indikasinya mengarah ke sana. Jadi kan ada merasa kesendirian gitu ya, merasa tidak dipahami oleh lingkungan gitu ya. Jadi begitu misalnya kelihatan berbeda dari teman-temannya, nah ini memang ada kecenderungan untuk dikucilkan atau dijauhi, karena itu kan sifat manusiawinya manusia gitu ya. Nah di satu sisi teman-temannya kan juga seusianya sama ya, sehingga mereka juga butuh bimbingan, butuh dorongan, butuh arahan. Nah arahannya dari mana? Dari sekolah, karena ini kejadiannya di sekolah gitu ya. Jadi mau nggak mau guru lagi gitu ya, guru yang bisa memperhatikan, jeli dan mau mengekstra energinya untuk ini gitu ya. Nah tantangannya adalah guru-guru kita gitu ya, terus terang memang beban akademis, beban untuk administrasinya sangat banyak gitu, sehingga yang diperhatikan adalah aspek akademisnya dari siswa saja. Padahal kan siswa ini kan banyak aspek lain gitu ya, aspek emosi, aspek sosialisasinya. Nah itu juga butuh kehadiran guru. Ada konten-konten, Mbak, konten kekerasan bahkan ekstrim, bahkan terorisme yang kemudian diakses oleh terduga pelaku anak berkonflik dengan hukum. Apakah ini menjadi hal yang logis atau justru ada sesuatu hal yang kemudian juga harus kita waspadai bersama? Jadi ketika anak ini tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan di lingkungan terdekatnya, di rumah gitu ya, tidak ada teman bicara, tidak ada teman diskusi untuk berkeluh kesah gitu ya, dia akan mencari di luar sana. Nah di luar sana ini opsinya banyak sekarang, luas sekali gitu ya, di dunia internet tuh banyak sekali. Dia akan mencari mungkin awalnya teman bicara, mungkin dia melihat kemiripan dengan itu gitu, sehingga merasa ada attachment, ada bonding ke situ. Jadi dia ketemu dengan teman-teman yang memang kayak klop gitu. Sedangkan di lingkungan yang realnya, di lingkungan nyata, baik di rumah maupun di sekolah, dia tidak mendapatkan hal itu. Seberapa besar sebenarnya komunitas ini juga dapat menstimulus sang anak sehingga berani melakukan tindakan ekstrim itu? Besar sekali gitu ya, besar sekali. Tapi kalau misalnya value-nya di dalam komunitas ini adalah kekerasan is okay gitu ya, violence is okay, gitu, kamu membalaskan rasa sakit hatimu dengan menyakiti orang lain juga nggak apa-apa, ya udah itu diadapt sama si anak ini. Gitu. Jadi dan kenapa dia mudah mengedap? Karena dia merasa nyaman di komunitas ini, kelompok ini. Tadi saya katakan kan dia butuh tuh ya diterima di kelompok tertentu. Dari kejadian ini Mbak Vera, sejauh mana sebenarnya pemerintah ini harus mengambil peran khususnya untuk kemudian bisa menjaring konten-konten yang berbau kekerasan ataupun konten negatif yang tersebar di media sosial agar tidak tersentuh oleh anak-anak kita? Yang diharapkan sih pemblokiran ya. Pemblokiran. Gitu. Dan itu penting, Mbak? Penting gitu ya, karena ini kan sudah ekstrim. Ini kejadian ini sangat mengejutkan semua orang gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ini terjadi di sekolah yang kita biasanya cuma baca berita di luar negeri, ini terjadi di Jakarta pula gitu ya. Coba deh bikin studi, bikin survei di seluruh Indonesia gitu ya. Ditanya nih semua anak-anak yang melakukan kekerasan. Mereka mengkonsumsi apa sih di internet gitu ya? Game apa sih yang mereka mainkan? Tontonan apa yang mereka tonton gitu ya? Coba cari, ada kesamaannya pasti. Saya yakin pasti ada kesamaannya. Nah itu juga bisa jadi dasar untuk melakukan
pemblokiran. Saya rasa semakin dibutuhkan tindakannya lebih tegas dari pemerintah. Apakah itu juga bisa diartikan artinya paparan radikalisme ataupun mungkin paparan paham ekstremis ini tidak hanya melalui doktrin konvensional, tapi juga dapat tersebar melalui media sosial? Justru itu, sekarang media sosial, game online juga masuk media sosial kan. Jadi yang beresiko itu tidak hanya konten gamenya saja atau konten tontonannya saja, tapi kan buntut dari itu tuh ada namanya grup komunitas chat online, gitu. Jadi grup orang-orang yang sama-sama memainkan game itu. Nah, disitulah bisa masuk juga paham-paham kekerasan tadi. Anak adalah penentu masa depan bangsa. Sudah seharusnya negara memberikan perlindungan. Insiden yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi refleksi bahwa tidak ada satu orang pun anak yang tidak membutuhkan belas kasih. Pemerintah harus waspada. Kasus perundungan hingga ancaman paparan radikalisme di dunia maya kini menjadi ancaman nyata di depan mata. Saya Dipan Bahagia. Sampai jumpa minggu depan.